Hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021. Sidang lanjutan perkara penyebaran ujaran kebencian dengan tersangka Syahganda Nainggolan telah memasuki agenda sidang pembuktian. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan satu orang saksi. Saksi adalah salah satu dari peserta aksi yang juga menjadi tersangka pada saat terjadi demo dalam perkara ini. Agendanya adalah kelanjutan sidang dari terdakwa Dr. Syahganda Nainggolan. Beliau adalah merupakan salah satu pengurus teras dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau biasa disingkat KAMI. Jadi ini salah satu atau kelanjutan dari sidang yang minggu-minggu sebelumnya. Mulai persidangannya itu sejak kapan itu, Pak? Mungkin ini sudah sidang yang ke-5 atau ke-6 ya, jadi sekira hampir 1,5 bulan yang lalu ya di Pengadilan Negeri Depok, betul. Jadi ada beberapa kali penundaan itu. Ya, kalau penundaan ada 1 kali karena dulu gini, menariknya adalah pada waktu awal-awal itu kita sempat berdebat ya tentang mekanisme maupun prosedur persidangan itu akan dilakukan seperti apa karena adanya pandemi begitu ya. Jadi di satu sisi pihak JPU menghendaki pertama baik ruangan yang terpisah gitu, lokasi yang terpisah. Jadi sebagian JPU ada di ruang kebetulan sebelah dari Pengadilan Negeri Depok ini, hanya berjarak tembok saja. Kemudian kita kuasa hukum dan sebagian JPU dan majelis pastinya itu dilakukan di Pengadilan Negeri Depok ini. Itu pun setelah dilakukan tarik-menarik ya, argumentasi, baru kemudian JPU mau melaksanakan di lokasi Pengadilan Negeri Depok ini. Tadinya mereka ingin tetap terpisah di kantor mereka, di sebelah. Seperti itu. Berarti hari ini agenda saksi yang hadir di pengadilan itu dari pihak kejaksaan, majelis, betul, dan penasihat hukum. Sementara betul, saksinya sendiri di tempat terpisah atau? Ya, termasuk saksi ya. Dari mulai awal persidangan, kami sudah mengajukan permohonan melalui surat secara formal kepada majelis agar saksi dalam hal ini adalah terpidana ya. Terpidana utamanya termasuk saksi itu bisa dihadirkan secara fisik ya, secara langsung di ruang pengadilan Negeri Depok ini. Tapi tetap argumentasi dan tarik menarik dengan pihak JPU, termasuk surat sudah kita ajukan yang kedua kalinya, sampai hari ini pun juga masih mengatakan dengan istilah tanda kutip ditampung menurut majelis begitu. Jadi itu sudah hampir yang ketiga kali kami mohonkan dengan jawaban yang sama, yaitu ditampung. Seperti itu. Terkait sidang virtual ini Pak Jupe, kendalanya apa misalnya dari segi visual atau audionya itu seperti apa? Jelas. Kendala itu ada. Makanya di awal-awal juga kami sampaikan mohon agar sedapat mungkin terdakwa itu bisa dihadirkan secara fisik. Karena apa? Pembandingnya adalah di lokasi-lokasi lain, tidak hanya melulu di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kami punya pengalaman dalam situasi pandemi pun para saksi, kemudian para terdakwa gitu ya, baik JPU maupun pengacara, mereka bisa hadir juga, tidak melulu secara virtual, walaupun ada beberapa yang dilakukan secara virtual dengan berbagai alasan. Tapi jurisprudensi faktanya ada beberapa sidang yang bisa dihadirkan secara virtual. Itulah yang kami mohonkan. Karena kalau bicara masalah teknis itu memang pengalaman kita beberapa kali terkadang terputus-putus suaranya sehingga tidak bisa jelas, dan psikologis juga akan berbeda kalau kita bisa ketemu langsung ya, berhadapan langsung dengan para terdakwa atau para saksi. Itu akan berbeda sekali dalam menggali keterangan-keterangan yang diperlukan oleh baik itu majelis maupun kuasa hukum. Oke. Terkait saksi yang dihadirkan tadi, materi apa kira-kira yang disampaikan tadi, Pak? Kalau hari ini bisa kita katakan sebagai saksi korban, karena 1-2 minggu yang lalu adalah saksi pelapor dan juga ahli 1-2 minggu yang lalu. Hari ini kemudian kita dijadwalkan akan ada saksi ahli begitu maksudnya, tapi gagal, berhalangan lah begitu, tidak bisa hadir, dan hari ini hanya menghadirkan 1 orang saksi korban. Korban dalam hal ini adalah masih anak relatif muda usianya, berkisar di 19-20 tahun begitu, dan beliau adalah
peserta aksi unjuk rasa yang pada akhirnya yang bersangkutan juga menjadi terdakwa dan sudah ditahan, begitu. Oh, berarti saksi yang hari ini dihadirkan adalah termasuk di dalam tersangka juga ya? Ya, sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan ya sebagai terdakwa. Kemungkinan ada menghadirkan saksi dari luar tidak? Ya, Maksudnya betul. di luar tahanan begitu. Betul. Jadi sebetulnya hari ini akan dihadirkan 3 orang saksi ya. Yang satu tadi saksi fakta, kemudian korban, termasuk saksi korban juga, dan yang 2 rencananya ahli dari JPU. Tapi 2 orang tersebut tidak berhalangan hadir dan akan dijadwalkan ulang pada persidangan minggu yang akan datang. Ada persidangan minggu yang akan datang, berarti masih kesempatan diberikan kepada jaksa penuntut. Betul sekali. Jadi kemungkinannya yang 2 saksi ahli terakhir dari pihak JPO dan berikutnya baru agenda dari saksi dan ahli dari terdakwa Dr. Saganda Nainggolan. Sampai saat ini bagaimana menurut penasihat hukum terhadap perkara ini? Ya kalau kami sih kami menyimpulkan sementara atau berpendapat bahwa para saksi yang dihadirkan banyak sekali yang tidak relevan ya atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Itu sangat terlihat sekali pada saat dilakukan penggalian begitu baik dari majelis maupun JPU sendiri, termasuk juga dari kami, dari maksudnya dari penasihat hukum begitu ya. Sangat banyak hal-hal yang bertolak belakang bertentangan dengan fakta-fakta dari kesaksian para saksi itu dengan kejadian yang sebenarnya, yang dimana mereka katakanlah misalnya sebagai ahli. Minggu lalu salah satu ahli menyatakan tentang dia ahli linguistik forensik ya, ahli bahasa begitu, yang justru tidak menguasai betul ya tentang kata per kata atau kalimat dalam bahasa itu, tapi lebih menjelaskan tentang klausul atau unsur pidana dalam satu pasal yang sebetulnya bukan merupakan bidangnya seperti itu. Berarti jadi lebih banyak menyinggung unsur-unsur pidana gitu. Ke pendapat ahli yang disampaikan lebih ke seharusnya disampaikan oleh ahli begitu. Iya, jadi tidak relevan, tidak Salah kontekstual begitu apa yang dijelaskan ya. Tidak sesuai dengan background latar belakang keilmuannya ya gitu kan. Ini contoh kalau minggu yang lalu ya tadi yang ahli linguistik forensik itu. Demikian juga yang hari ini yang katanya saksi fakta yang menjadi korban ditahan itu juga demikian, bahwa yang bersangkutan tidak paham betul gitu ya, mengatakan bahwa membaca Instagram dan informasi-informasi ada ajakan unjuk rasa dan lain-lain ya. Tapi kan terdakwa saudara Saganda Nainggolan kan tidak memiliki Instagram sebetulnya kan begitu. Seperti itu. Jadi bertolak belakang dan ya tadi sekali lagi tidak kontekstual. Termasuk juga bagaimana ahli-ahli yang sebelumnya menjelaskan apakah kalau di klausul menyatakan bahwa baik pasal 97, pasal 98 Undang-Undang ITE begitu 2016 itu pada saat seorang melakukan suatu ujaran begitu harus ada suatu akibat terhadap ujaran itu. Kan tidak bisa saksi itu atau lebih menguatkan bahwa akibat ujaran dari seorang Dr. Saganda Nainggolan begitu mengakibatkan suatu perbuatan pidana lain. Kalaupun bisa terjadi dalam ini kebakaran, kerusuhan, apakah itu diakibatkan oleh ajakan atau himbauan? Padahal apa yang di posting atau dikomen oleh Dr. Saganda Nainggolan itu adalah sesuatu yang dilegalkan. Ajakan untuk unjuk rasa itu kan legal. Ada Undang-Undang unjuk rasa kan tahun 99 menyatakan pendapat, melakukan unjuk rasa itu legal. Nggak ada pelanggaran hukumnya. Beliau tidak pernah menyatakan bakar ini, bakar itu, hancurkan ini, hancurkan itu, kan tidak ada sama sekali. Begitu faktanya. Oke. Berarti nanti itu kesempatan akan diberikan kepada penasihat hukum sebagai pembela untuk menyampaikan pembelaan. Iya betul. Kira-kira agenda 2 minggu yang akan datang penasihat hukum akan mengajukan para saksi dan ahlinya. Begitu. Yang meringankan terdakwa. Pastinya yang meringankan kepada terdakwa.